Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Begitupun Xin Jie dan Huli Yue juga terlihat bersemangat melatih semua teknik yang mereka ketahui kepada Zheng Zishu agar bisa bertarung fisik. Zheng Zishu yang berasal dari peri bunga bukan tidak bisa bertarung, namun mereka bisa mengandalkan serangan spiritual untuk bisa bertarung dengan kultivator yang level setingkat dengan mereka. Namun bagi Xin Jie dan Huli Yue berpikir apa salahnya jika Zheng Zishu belajar untuk mengolah ki miliknya menjadikan bentuk elemen. Zheng Zishu yang sudah mencapai level 52 kini harus belajar untuk mengaktifkan elemen bawaan miliknya yang tidak pernah dia pelajari di dunia peri sebelumnya. Tanpa harus menunggu lama, elemen api dan angin milik Zheng Zishu telah diaktifkan berkat bimbingan Xin Jie dan Huli Yue. Sepertinya aku sendiri yang memiliki satu elemen, ucap Xin Jie mengingat Huli Yue yang memiliki elemen petir dengan angin, serta Ryu juga memiliki elemen petir dengan racun. Dalam dunia kultivator itu sendiri meskipun memiliki dua elemen atau lebih, tapi mereka hanya bisa menggunakan satu elemen saja dan elemen yang lain adalah sebagai pendukung agar daya serangan elemen dua kali lebih kuat bahkan lebih, tergantung cara melatihnya. Kak Cie, tapi api milikmu lebih kuat, ucap Huli Yue. Kembali ke Ryu yang terus membaca kitab pertama yaitu kitab elemen. Di dalam elemen petir dijelaskan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Tingkat pendekar, ditandai petir berwarna kuning. 2. Tingkat raja, ditandai petir berwarna biru. 3. Tingkat bumi sangat langka, ditandai dengan petir berwarna merah. 4. Tingkat langit hanya ada dalam legenda ditandai petir berwarna ungu. 5. Tingkat semesta, masih dalam cerita mitos ditandai dengan petir berwarna hitam. Elemen api dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Tingkat pendekar, ditandai dengan api berwarna merah. 2. Tingkat raja, ditandai dengan api berwarna kuning. 3. Tingkat bumi sangat langka, ditandai dengan api berwarna putih. 4. Tingkat langit hanya ada dalam legenda, ditandai dengan api berwarna biru. 5. Tingkat semesta masih dalam cerita mitos, ditandai dengan api berwarna hitam. Elemen es dibagi menjadi 3 bagian. 1. Tingkat pendekar, ditandai dengan es berwarna putih kasar. 2. Tingkat raja, ditandai dengan es berwarna putih halus. 3. Tingkat bumi sangat langka, ditandai dengan es bening. Untuk elemen air dibagi menjadi 3 bagian. 1. Tingkat pendekar, ditandai dengan air berwarna putih. 2. Tingkat raja, ditandai dengan air berwarna biru. 3. Tingkat bumi sangat langka, ditandai dengan air berwarna hitam. Untuk elemen angin sendiri tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan dengan tingkat kepadatan dan kecepatan. Sedangkan untuk kasus elemen racun yang dimiliki oleh Ryu masih belum diketahui. Selesai membaca kitab pertama, Ryu kembali membaca kitab yang lain. Di dalam kitab ki yang dia baca, Ryu baru paham bahwa ki dapat dilihat dengan spiritual di mana ki para kultivator berbentuk lingkaran. 1. Tingkat pendekar, 1-10 lingkaran. 2. Tingkat petapa, 11-20 lingkaran. 3. Tingkat raja, 21-50 lingkaran. 4. Tingkat kaisar, 51-100 lingkaran. 5. Tingkat bumi, 101-1000 lingkaran. 6. Tingkat langit, 1001-1 juta lingkaran. 7. Tingkat semesta, di atasnya 1 juta sampai tak terbatas. Ryu terlihat sedikit kesal mengapa guru Erlong tidak mau mengajarinya secara langsung, yang menurut Ryu itu bagian yang sulit. Namun setelah melihat lingkaran ki miliknya, Ryu kembali membuka kitab yang ketiga.
Sepertinya Guru Erlong tidak bisa membaca kitab ini. Ryu merasa itu bukan ciptaan manusia, melainkan ciptaan dewa yang terlihat sudah usang. Kitab Aura. Di dalam kitab aura dari ciptaan para dewa itu menyebutkan bahwa aura pembunuh dapat dimanipulasi menjadi aura dewa, agar tidak mempengaruhi makhluk hidup yang bisa menjadi orang jahat atau bahkan bisa mendapatkan gangguan jiwa pada seseorang. Aura dewa itu sendiri dibagi menjadi 7 tingkatan. 1. Aura dewa pendekar. 2. Aura dewa petapa. 3. Aura dewa raja. 4. Aura dewa kaisar. 5. Aura dewa bumi. 6. Aura dewa langit. 7. Aura dewa sementara. Dalam kitab tersebut semua dijelaskan secara detail, baik bagaimana cara mengolah aura pembunuh menjadi aura dewa, maupun cara menggunakannya. Setelah membaca kitab itu sampai selesai, Ryu kembali melanjutkan membaca kitab yang lain dari pemberian Guru Erlong hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sesaat dia berpikir untuk membaca kitab penciptaan yang diberikan oleh naga biru, lalu membacanya dengan teliti. Dari halaman ke halaman masih belum ada yang menarik baginya, karena hanya untuk semua jenis siluman. Namun pada halaman terakhir Ryu merasa sangat tertarik dengan teknik pembentukan tulang. Dalam teknik pembentukan tulang juga dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Tulang naga pendekar. 2. Tulang naga petapa. 3. Tulang naga raja. 4. Tulang naga kaisar. 5. Tulang naga bumi. 6. Tulang naga langit. 7. Tulang naga semesta. Lengkap dengan cara mengaktifkannya. Ryu yang terlihat sangat bersemangat, kembali membongkar dan melihat satu persatu kitab yang dia dapatkan dari dunia peri hingga dia melihat kitab yang sudah usang yang tertulis kitab jiwa spiritual. Ryu langsung mengambil dan membaca kitab tersebut, di mana disebutkan jiwa dibagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Jiwa pendekar. 2. Jiwa petapa. 3. Jiwa raja. 4. Jiwa kaisar. 5. Jiwa bumi. 6. Jiwa langit. 7. Jiwa semesta. Aku rasa sudah cukup untuk hari ini. Ryu bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan mendekati ketiga istrinya, sambil menguji pengetahuan baru dia dapatkan. Di tubuh Seng Zishu. 1. Aura pembunuh sangat pekat. 2. Tulang naga pendekar. 3. Jiwa tingkat kaisar. 4. Api tingkat raja. 5. Ki tingkat kaisar. Di tubuh Xin Chie. 1. Aura pembunuh sangat pekat. 2. Tulang naga kaisar. 3. Jiwa tingkat kaisar. 4. Api tingkat bumi. 5. Ki tingkat kaisar. Di tubuh Huli Yue. 1. Aura pembunuh sangat pekat. 2. Tulang naga kaisar. 3. Jiwa tingkat petapa. 4. Petir tingkat raja. 5. Ki tingkat kaisar. Sedangkan dirinya sendiri berada pada 1. Aura pembunuh sangat pekat. 2. Tulang naga kaisar. 3. Jiwa tingkat kaisar. 4. Petir tingkat langit. 5. Ki tingkat bumi. Dari hal tersebut Ryu menyimpulkan jika Seng Zishu kondisi fisiknya masih lemah, namun kuat secara spiritual, sedangkan Huli Yue kuat fisik namun lemah spiritual. Untuk dia sendiri bersama Xin Chie memiliki kemampuan fisik dan spiritual yang terbilang seimbang. Untuk itu dia ingin membuat kondisi fisik dan spiritual Seng Zishu dan Huli Yue terlihat seimbang. Namun sebelumnya Ryu harus mengubah aura pembunuh menjadi aura dewa, sebelum terlambat yang bisa mengganggu mental mereka. Dalam pembelajaran kali ini, Ryu berpikir mereka susah naik level bukan karena teknik yang mereka ajarkan, melainkan karena mental mereka sendiri yang memiliki aura pembunuh yang sangat pekat. Kali ini Ryu mengakui kesalahannya karena salah menafsirkan sesuatu karena keterbatasan pengetahuan yang dia miliki. Seandainya aku punya guru yang handal atau latar belakang keluarga dari kalangan kultivator, apalagi yang namanya darah spesial, mungkin aku tidak akan seperti ini. Dari balik wajah Ryu terlihat kesedihan. Ryu merasa segala perjuangan dan kerja kerasnya selama ini seperti sia-sia. Namun bukan berarti dia harus menyerah. Tetapi dia harus lebih bersemangat lagi karena ilmu pengetahuan memang sangatlah mahal,
dan tidak bisa didapatkan seperti membalikan telapak tangan, dan dengan segera Ryu memberitahukan tentang hal yang baru dia dapatkan. Ryu juga mengakui kesalahannya karena ketidaktahuannya membuat harta langit yang berharga tidak bisa dicerna dengan sempurna. Xin Jie dan Huli Yue juga tidak pernah menyalahkannya, karena mereka juga belum tentu seperti suami mereka. Mereka berempat kembali menuju istana untuk mengolah aura pembunuh mereka menjadi aura dewa. Setelah berjalan 1 bulan, mereka semua telah berhasil menghilangkan aura pembunuh dan mengubahnya masing-masing yang mencapai aura dewa raja. Ryu juga meminta Seng Zisho untuk fokus meningkatkan kualitas tulang naga, dan Huli Yue fokus ke jiwa spiritualnya. Di sela peningkatan tulang naga dan jiwa spiritual, Xin Jie juga berusaha untuk membantu mereka dengan membuat pil, agar bisa membantu mereka untuk memperkuat tulang Seng Zisho dan menambah spiritual Huli Yue. Sedangkan Ryu berusaha membaca semua kitab yang belum sempat dia baca sambil memberikan arahan kepada Seng Zisho sesuai petunjuk dari kitab tersebut, sambil meningkatkan tulang naga dan jiwa spiritualnya. Dalam keseharian Ryu yang tiada henti membaca kitab, Ryu juga tahu sebuah cara untuk meningkatkan elemen, yaitu dengan menggunakan inti elemen sebagai dasar. Setelah ada inti elemen, maka mereka bisa menyerap inti roh siluman sesuai dengan elemen masing-masing. 3 bulan telah berlalu, mereka semua telah berhasil menyetarakan aura Dewa Raja, tulang naga kaisar dan jiwa tingkat kaisar. Sedangkan untuk elemen dan tingkatan ki mereka masih belum ada yang berubah. Ryu pun meminta mereka agar tetap tinggal di dunia kecil, mengingat energi alam pada dunia kecil sudah lumayan. Suamiku, sumber daya kita sudah hampir habis. Kuharap kamu bisa mencarinya jika ada waktu. Xin Jie memberi pesan mengingat sebelumnya mereka banyak membutuhkan sumber daya untuk Seng Zisho dan Huli Yue. Tenang saja, aku akan mencarinya. Aku pamit dulu. Ryu meninggalkan dunia kecil menuju kamarnya. Saat Ryu sudah berada di kamarnya, kini terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu. Sebentar, Ryu bergegas membuka pintu. Kenapa lama sekali? Saudara Ryu, Patriark sedang menunggu kita. Cheng terlihat gelisah. Maaf, aku sedang berkultivasi. Jadi aku tidak mendengar. Ryu langsung keluar kamar. Ryu dan Cheng langsung menuju ke lapangan sekte yang kini terlihat sudah banyak yang datang. Maaf Patriark, aku terlambat. Ryu menundukkan kepala. Tidak masalah, kami juga baru kumpul, ucap Patriark Sandian San. Sesaat kemudian kini Guru Erlong dan 1 guru lain juga baru datang. Dengarkan semua para murid, tidak lama lagi pelindung gunung kuno akan terbuka. Jadi jangan kalian kehilangan kesempatan ini untuk mencari sumber daya harta langit. Dan jika beruntung kalian bisa menemukan inti petir, ucap Sandian San. Baik Patriark, ucap para murid. Ingat, gunung kuno adalah tempat yang banyak siluman. Jadi aku harap kalian jangan berpencar. Waktu kalian hanya 7 hari, setelah itu pelindung akan tertutup kembali. Guru Ceksin tuntun mereka. Sandian San memberi perintah. Baik Patriark, Guru Ceksin langsung mengeluarkan Phoenix kontrak miliknya. Seketika semua murid mengeluarkan hewan kontrak milik mereka masing-masing yang membuat Ryu tercengang. Saudara Ryu, apa kamu memiliki hewan kontrak? Cheng mengeluarkan harimau kontrak miliknya sambil melihat Ryu yang belum mengeluarkan hewan kontrak. Saudara, kamu bisa ikut denganku, nanti aku akan membantumu. Yihua menawarkan diri yang sudah berada di atas Phoenix miliknya. Mendengar ucapan tersebut murid wanita yang lain juga menawarkan diri, bahkan Sandian Rou juga menawarkan diri dengan naga miliknya yang terlihat besar dari yang lain. Terima kasih atas tawarannya, aku juga punya. Ryu langsung mengeluarkan Chaizu. Goar, ngaum, oh. Chaizu mengeluarkan sedikit suara yang menandakan bahwa dialah yang terbaik. Apa? Harimau jenis apa itu? Semua sangat heran melihat Chaizu yang sangat besar dengan sisik dan tanduk naga dan bersayap, seperti kelelawar namun sangat kuat. Menarik, sepertinya kamu bersama hewan kontrak milikmu sering melakukan pembantaian. Guru Ceksin melirik ke arah hewan kontrak Ryu. Tanpa menjawab apapun,
Ryu langsung naik ke atas punggung Chaesu. Cexin pun langsung menuntun mereka ke arah gunung kuno. Rombongan murid sekte yang terpilih langsung mengikuti guru Cexin dari belakang, baik berlari maupun terbang dengan hewan kontrak mereka masing-masing. Banyak dari murid beranggapan, bahkan guru Cexin pun menganggap hewan kontrak milik Ryu sudah sangat banyak menyerap inti roh siluman yang membuat perubahan besar dari bentuk Chaesu. Mereka juga terlihat bersemangat, mengingat gunung kuno adalah tempat paling cocok untuk menemukan siluman yang memiliki roh paling rendah tingkat suci dari berbagai usia. Setelah menempuh waktu 6 jam, terlihat di depan mata mereka sebuah pelindung dari elemen petir yang sangat kuat seakan menyambar siapapun yang memasuki wilayah tersebut. Wilayah gunung kuno hanya bisa dimasuki oleh kultivator petir tingkat raja ke atas. Jika ada kultivator petir di bawah tingkat raja atau kultivator dari elemen lain yang masuk, maka dengan sekejap tubuhnya akan menjadi gosong. Sekarang masuklah. Buat pelindung dari petir kalian masing-masing. Kalian harus berjalan sekitar 50 meter untuk menghalau petir ini. Guru Cexin memberi informasi, dan untuk kalian berdua yang memiliki petir merah ke atas, bisa memasuki bagian puncak gunung ini. Tapi jangan terlalu memaksa, karena tidak ada yang mampu melewatinya sampai saat ini. Guru Cexin memandang ke arah Ryu dan Cheng. Mendengar ucapan tersebut, Ryu terlihat bersemangat karena dia yakin bahwa di puncak gunung itu pasti menyimpan harta yang sangat langka, dan pasti sangat banyak. Semua murid pun langsung mengaktifkan petir masing-masing untuk membuat pelindung, dan menuju ke arah petir pembatas tersebut. Seketika petir pelindung tersebut langsung menyambar siapapun yang ada di situ termasuk Ryu sendiri yang merasakan dampak tersebut. Terdengar teriakan dari beberapa murid yang mencoba menerobos dinding pembatas tersebut dengan keringat yang bercucuran. Ada beberapa murid yang sudah berjalan 10 meter yang seakan tidak sanggup lagi menahan sambaran petir, hingga membuat mereka pingsan dan terlempar kembali keluar dinding pembatas. Ryu yang melihat kejadian itu juga merasa ngeri dan berkeringat dingin. Bagi Ryu yang sudah memiliki petir tingkat bumi tidak terlalu mengalami kendala, meskipun sedikit merasakan efek dari pelindung petir tersebut. Dengan memakan waktu kurang dari 20 menit, Ryu telah berhasil melewati dinding petir yang diikuti oleh Cheng. Saudara Ryu, apakah kita akan menunggu mereka? Tanya Cheng saat melihat para murid sedang berjuang melewati dinding petir. Aku akan berjalan terlebih dulu, sepertinya wilayah gunung ini sangat luas. Aku takut waktuku tidak cukup untuk mencapai puncak. Ryu memperhatikan puncak gunung yang hampir tidak terlihat. Jika begitu, aku akan bersamamu. Ucap Cheng. Jangan. Akan terlalu berbahaya jika kamu mengikutiku. Ryu merasakan gelombang siluman yang seakan menunggu mereka dari kejauhan. Saudara Ryu, aku rasa itu bukan keputusan yang baik. Cheng juga merasakan hal yang sama. Saudara Cheng, kamu tidak perlu khawatir, aku memiliki cara untuk membersihkan jalan untuk kalian. Ryu langsung melangkahkan kakinya. Cheng yang tidak paham maksud dari Ryu, kini hanya berharap tidak terjadi apa-apa pada Ryu sambil menunggu murid yang lain, agar bisa bersama menghalau gelombang siluman tersebut. Bahkan dengan bantuan semua murid pun sangat mustahil bagi mereka, untuk melawan siluman yang berbanding satu melawan ratusan. Sesaat, beberapa murid sudah berhasil melewati dinding petir hingga sekitar 150 murid yang terlihat masih dalam kondisi melemah, dan langsung memakan pil untuk memulihkan tenaga yang banyak terkuras. Saudara Cheng, mana saudara Ryu? Yihua yang tengah mencari Ryu dari rombongan para murid. Katanya saudara Ryu akan membersihkan jalan untuk kita. Cheng berkata jujur, membersihkan jalan. Semua saling berpandangan karena merasa ada yang tidak beres. Saudara Cheng, apa Guru Erlong dan Guru Wugui sudah memberitahukan fungsi dari lencana yang kita pakai? Sandian Rou menyelidik. Tidak ada, jawab Cheng. Hais, aku harus laporkan masalah ini pada Pak Triak. Bagaimana mungkin seorang guru seakan membunuh muridnya sendiri? Sandian Rou menggelengkan kepala mengutuk kedua guru tersebut. Saudara Cheng, asal kamu tahu, siluman di sini ada 3 tingkatan gelombang.
500 meter gelombang siluman berusia 1000 tahun, berikutnya 300 meter gelombang kedua, berusia 10.000 tahun dan terakhir 100 meter siluman berusia 10 ribuan tahun, dan itu semua sudah berada di tingkat suci dan tingkat abadi. Bahkan seluruh anggota sekte saja tidak mampu menembus gelombang tingkat pertama saja. Jelas Yihua sangat khawatir dan tidak tahu yang harus mereka lakukan. Saudara Cheng, asal kamu tahu, di dalam lencana ini ada sebuah pelindung untuk menghalau gelombang siluman itu agar tidak menyerang kita, dan itu sudah terjadi selama ribuan tahun agar tidak membahayakan para murid hingga bisa mencapai kaki gunung kuno. Karena hanya di sanalah kita sedikit aman meskipun ada beberapa siluman, namun dengan jumlah kita masih mampu mengalahkan mereka. Sandian Rou berusaha menjelaskan kepada Cheng agar tidak ada kesalahan lagi. Apa yang kita tunggu? Aktifkan lencana kalian. Kita cari saudara Ryu agar mengaktifkan lencana miliknya juga. Yihua yang tidak tahan lagi langsung mengaktifkan lencana dan berlari ke arah gelombang siluman. Semua murid langsung mengaktifkan lencana mereka untuk menyusuri hutan mencari keberadaan Ryu. Di dunia kecil, kini Ryu bersama ketiga istrinya dan 3 hewan kontrak juga terdapat ribuan para naga seakan sedang berkumpul. Tuan penguasa, apa tugas yang kami jalankan hingga harus mengumpulkan semua pasukan naga? Tanya naga biru. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk membunuh jutaan siluman agar dunia kecil ini semakin luas dan banyak energi alam, ucap Ryu. Siap melaksanakan perintah Tuan Penguasa. Naga biru terlihat bersemangat seakan darahnya mendidih. Suamiku, apa kami ikut? Tanya Seng Zishu. Sepertinya begitu. Aku butuh bantuan kalian bertiga untuk memasukkan semua siluman itu ke dunia kecil ini, ucap Ryu. Kebetulan, kita akan menggunakan kekuatan baru kita ini. Xin Chie bersuara. Ryu mengangguk dan langsung membawa mereka keluar dari dunia kecil. Saat mereka sudah berada di dalam hutan, ketiga istrinya mulai khawatir saat merasakan aura siluman yang sangat banyak. Suamiku, apa kamu yakin? Xin Chie merasa khawatir. Kita hanya memasukkan mereka ke dunia kecil saja. Biarkan pasukan naga yang membunuhnya. Kali ini mereka akan sedikit kewalahan. Ryu mengambil batu bintang dari ruang hampa lalu meminta Seng Zishu meneteskan darahnya. Kalau begitu, pekerjaan kita akan sedikit mudah. Huli Yue mulai melangkah. Meski mudah, tetap jaga jarak kalian. Ryu langsung maju dan mengumpulkan keberanian. Setelah berjalan 50 meter mereka langsung disambut gelombang siluman yang berusia ribuan tahun tingkat suci dan tingkat abadi yang seakan seperti gerombolan semut. Tanpa menunggu lama, mereka berempat langsung menghisap gerombolan siluman tersebut sambil berjalan menyambut kedatangan yang lain. Ryu dan ketiga istrinya juga langsung mengaktifkan aura dewa mereka untuk memperlambat gerakan dari siluman yang ada di depan mereka. Gerombolan siluman pun seakan terhenti, bahkan seakan hilang kendali yang merasa aura dewa tersebut membuat mereka dengan mudah ditarik langsung ke dunia kecil. Meskipun tidak bertarung, Ryu dan ketiga istrinya juga banyak mengeluarkan tenaga, akibat menggunakan spiritual milik mereka. Sesekali mereka dengan cepat memakan pil untuk memulihkan ki yang perlahan mulai terkuras. Di dalam dunia kecil pun mulai bergetar hebat akibat pertempuran pasukan naga dan 3 hewan kontrak melawan siluman yang muncul dari ruang hampa. Pasukan naga, bunuh secepatnya siluman ini. Aku rasa Tuan Penguasa akan mengirimkan lebih banyak lagi siluman ini. Bahkan lebih kuat. Naga biru memberi instruksi. Pasukan naga pun langsung meningkatkan serangan mereka hingga seluruh langit seakan memberikan bencana alam di dunia kecil tersebut. Hujan petir, hujan api dan angin puyuh menyebar di berbagai tempat membuat kerusakan di tempat tersebut rusak total. Beruntung letak Istana Emas sangat jauh dari wilayah pertempuran, hingga hanya memberikan efek getaran kecil saja. Kembali kepada Ryu dan ketiga istrinya, mereka seakan terus menghisap gerombolan siluman tersebut dengan gerakan tangan yang seakan tidak berhenti ingin menyerang mereka. 1 hari telah berlalu, gelombang siluman kini mulai berkurang hingga tidak ada lagi yang muncul di hadapan mereka. Dengan hilangnya gelombang siluman tersebut,
Ryu meminta mereka untuk istirahat sejenak, mengingat ki mereka banyak terkuras lalu duduk bersila untuk memulihkan ki. Hal yang membuat Ryu merasa bersyukur adalah di mana ki milik mereka sudah mencapai tingkat kaisar, untuk ketiga istrinya dan dia sendiri sudah berada di tingkat bumi. Jika kultivator biasa, dalam setengah hari saja pasti sudah kehabisan ki. Namun efek samping dari ki yang begitu besar akan memperlambat proses kenaikan level, karena energi alam yang harus mereka serap akan berkali-kali lipat lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ki mereka sebelum naik level. Setelah ki mereka pulih kembali, mereka langsung menuju gelombang siluman kedua yang sudah berusia ribuan tahun. Di gelombang yang kedua, mereka melakukan hal yang sama, yaitu dengan menghisap semua siluman yang datang mendekati mereka. Bahkan Ryu dan ketiga istrinya kadang harus menggunakan langkah kilat agar bisa menjauh dari gerombolan siluman. Karena mereka sudah mulai terbiasa memindahkan siluman ke dunia kecil, maka mereka hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan gelombang. Kedua tersebut meski mengalami beberapa luka akibat serangan tiba-tiba. Ryu kembali meminta mereka untuk memulihkan diri dengan bantuan beberapa pil, hingga mereka merasakan kondisi mereka benar-benar pulih total. Sekarang di depan kita ada gelombang siluman yang ketiga. Aku harap tidak ada lagi gelombang siluman berikutnya, ucap Ryu. Suamiku, siluman puluhan ribu tahun di depan kita sudah berada di luar batas kemampuan kita, ucap Zheng Zishu yang terlihat khawatir. Aku tahu itu, tapi aku punya cara. Ryu berjalan mendekati gerombolan siluman hingga sekitar 5 meter. Swoosh! Ryu berhasil menarik 5 ekor siluman yang berusia puluhan ribu tahun tingkat suci. Sepertinya mereka ada pembatas yang membuat mereka tidak bisa keluar dari tempat wilayah mereka. Aku baru sadar waktu kita melawan gelombang siluman yang kedua tadi, ucap Ryu. Aku paham sekarang. Meskipun kekuatan kita sekarang masih mampu melawan satu siluman usia puluhan ribu tahun tingkat abadi, bukan berarti kita tidak bisa membawa mereka ke dunia kecil. Xin Jie mulai mengerti. Aku pikir juga begitu. Meskipun sedikit lambat, namun tidak berbahaya untuk kita. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Zheng Zishu mengerti. Baiklah, sekarang ayo kita lakukan. Ryu langsung mengibaskan tangannya membuat puluhan siluman hilang di depan mata. Ketiga istrinya juga langsung melakukan hal yang sama, membuat beberapa siluman di depan mereka seakan menghilang. Meskipun untuk memasukkan siluman yang sudah berusia puluhan ribu tahun dengan level mereka sekarang sangat sulit. Namun hanya itulah jalan satu-satunya agar bisa melewati gelombang siluman untuk mencapai kaki gunung kuno. Terkadang Ryu dan ketiga istrinya harus kembali memakan pil dan memulihkan kekuatan spiritual hingga pulih dan kembali menyelesaikan pekerjaan mereka. Di pihak siluman itu sendiri, mereka sangat marah karena beberapa kelompok mereka menghilang secara misterius. Namun mereka seakan tidak bisa melewati pembatas tersebut, karena jika melewatinya sama juga bunuh diri, dan mereka hanya berharap Ryu dan ketiga istrinya bisa masuk ke wilayah mereka. Waktu berjalan hingga 3 hari. Gelombang siluman juga semakin sedikit hingga tidak ada lagi yang muncul di hadapan mereka. Ryu langsung melangkahkan kakinya ke wilayah siluman tersebut, hingga sudah yakin bahwa tidak ada kelompok siluman lain yang berada di tempat itu. Kini ki milik Ryu dan ketiga istrinya juga habis terkuras dan langsung meneguk beberapa pil lalu memulihkan diri. Aku rasa tidak ada lagi hambatan. Lebih baik kita kembali ke dunia kecil dulu. Ryu kembali ke dunia kecil yang juga diikuti ketiga istrinya. Sesampainya di dunia kecil, mereka dikejutkan dengan energi alam yang meningkat pesat sehingga tubuh mereka berangsur pulih. Pasukan naga juga terlihat banyak yang mengalami luka berat, meskipun energi alam yang ada di tempat itu sangat padat, namun seakan tidak mampu menyembuhkan mereka dengan cepat. Terima kasih atas bantuan kalian semua, ucap Ryu dan ketiga istrinya bersamaan. Tuan penguasa, kami memang bersemangat untuk membantu, tapi untuk beberapa saat kami harus memulihkan diri terlebih dulu, ucap naga biru sambil memeriksa bawahannya. Naga biru, maaf telah merepotkan kalian. Mungkin pil ini akan membantu kalian,
Xin Cie menerbangkan satu kotak pil yang berisi 500 pil pemulihan. Ini sempurna, naga biru menerbangkan pil tersebut kepada pasukannya. Naga biru dan saudaranya beserta seluruh pasukan langsung menyerap pil tersebut, hingga beberapa saat kondisi mereka kembali pulih. Pil ini luar biasa, mampu menandingi buatan para dewa. Naga biru sangat senang. Kalian ambil saja sisanya. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kami. Xin Cie terlihat senang meskipun hanya itu saja yang tersisa. Terima kasih Nona, naga biru seakan tidak ingin menyiakan kesempatan tersebut. Dia pikir itu lebih dari cukup sebagai imbalan untuk mereka. Tuan penguasa, apa ada lagi? Naga hitam terlihat senang mengingat yang diberikan Xin Cie sangat membantu mereka. Aku rasa sudah cukup. Terima kasih untuk bantuan kalian semua, ucap Ryu. Baiklah, jika begitu kami pamit. Naga biru begitu senang lalu terbang ke langit yang seakan memiliki celah. Kalau begitu, aku akan kembali, mengingat waktuku hanya tinggal sehari. Ryu langsung keluar dari dunia kecil. Jika dengan energi alam sepadat ini, mungkin kita bisa lebih cepat naik tingkat, ucap Huli Yue. Di tempat lain bagian dalam hutan, Sandian Rou, Cheng, Yihua beserta murid lain yang awalnya berpencar, kini mulai berkumpul kembali di bagian wilayah siluman gelombang kedua. Saudara Cheng, bagaimana? Tanya Yihua. Aku sudah keliling bagian hutan ini, tapi tidak menemukan apapun, jawab Cheng. Aku heran, kenapa siluman di sini tidak ada? Lalu kemana mereka? Ucap Sandian Rou. Semua murid tersadar saat mendengar ucapan dari Sandian Rou. Mereka berpikir sejenak dengan kejadian aneh tersebut. Sesaat mereka mencoba untuk masuk lebih dalam lagi sekaligus mencari sumber daya, agar bisa dibawa ke sekte sambil mencari keberadaan Ryu. Di tempat lain, Ryu yang sudah di kaki gunung kuno langsung naik ke atas untuk mencari sumber daya yang akan mereka butuhkan. Di kaki gunung kuno, terlihat ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat pil tingkat 4 sampai tingkat 6. Namun Ryu tidak mengambilnya, karena dia yakin di bagian atas gunung kuno pasti akan lebih banyak lagi. Perkiraan Ryu memang tepat, saat sudah mencapai pertengahan gunung, kini mulai terlihat tumbuhan sumber daya dari tingkat 8 sampai tingkat 10. Tanpa menunggu lama, Ryu langsung menghisap semua tanaman tersebut dan menyimpannya di dunia kecil tanpa kecuali, mengingat rombongan murid yang lain tidak akan mencapai tempat tersebut jika tidak memiliki sebuah teknik seperti yang Ryu miliki, yaitu langkah kilat. Walaupun sesekali bertemu siluman, kali ini Ryu lebih memilih untuk menghindar dengan langkah kilat mengingat waktunya hanya tinggal 1 hari. Semakin tinggi Ryu mendaki gunung, semakin banyak pula hamparan tumbuhan sumber daya tingkat 10, hingga dia memutuskan meminta bantuan ketiga istrinya untuk mengelilingi gunung kuno, di mana tumbuhan sumber daya tingkat 10 berada hingga tidak ada satupun yang tersisa. Saat semua telah terkumpul, mereka langsung menuju ke puncak gunung di mana terlihat sebuah dinding petir tingkat kaisar seakan menyambar siapapun yang akan masuk. Ryu meminta ketiga istrinya untuk kembali ke dunia kecil untuk menyusun sumber daya yang telah mereka kumpulkan. Saat Ryu ingin masuk ke dinding petir, tiba-tiba Raja Siluman Semut yang berusia ratusan ribu tahun tingkat raja bersama bawahannya, sekitar 100 ekor yang berusia ratusan ribu tahun tingkat petarung dari arah lain, juga muncul Ratu Siluman Lebah berusia ratusan ribu tahun tingkat raja, bersama bawahannya sekitar 100 ekor, berusia ratusan ribu tahun tingkat petarung. Merasa ada hal yang buruk yang akan terjadi, Ryu langsung mengaktifkan wujud kera petir, dan menggunakan langkah kilat untuk cepat masuk ke dalam dinding petir. Namun saat masuk ke dalaman 1 meter, langkah kilat yang digunakan Ryu seakan tidak berfungsi. Sedangkan Raja Siluman Semut yang melihat mangsanya telah kabur, dia seakan marah dan mencoba menyerang dinding petir tersebut dengan petir biru pekat yang dia miliki. Raja Semut yang sangat kesal, dia melancarkan serangannya hingga lepas kendali, hingga melukai beberapa anak buah Ratu Lebah, yang juga sedang menyerang dinding pembatas tersebut dengan api putih yang sama-sama kuat. Melihat anak buahnya yang terluka,
Ratu Lebah sangat marah dan langsung menyerang Raja Semut tersebut yang diikuti semua anak buahnya. Pertarungan mereka pun tidak terelakkan lagi, hingga membuat wilayah di sekitar bergetar hebat, kecuali bagian dalam dinding petir. Ryu yang terus melangkahkan kakinya, kini terlihat senyuman dari wajahnya sambil melirik ke belakangnya saat menyaksikan pertarungan kedua kubu tersebut. Dengan segenap tenaga, Ryu terus berjuang melawan petir merah yang seakan terus menyambar tubuhnya. Beruntung dinding petir tersebut kurang dari 5 meter hingga dalam beberapa menit dia sudah mampu menembusnya, meski ada beberapa goresan luka di tubuhnya. Sesampainya di dalam, Ryu langsung berjalan menyusuri daratan di puncak gunung kuno yang kini terlihat di depannya. Ada 2 pohon yang tidak terlalu tinggi yang memancarkan aura petir namun tidak membahayakan. Ryu dengan hati-hati mengambil bagian tengah pohon tersebut, yang terdapat sebuah bola kecil seperti mutiara yang bercahaya menyilaukan. Setelah mengambil kedua benda tersebut, Ryu kembali melanjutkan penelusuran hingga menemukan sebuah goa, yang mulutnya sudah tertutup oleh akar-akar pohon yang cukup besar. Dengan pedang naga miliknya, Ryu langsung membersihkan akar tersebut yang terlihat cukup kuat dan tidak bisa dipotong dengan senjata biasa. Dengan penuh waspada, Ryu masuk ke dalam goa hingga mencapai dasar yang cukup luas, dan terdapat 3 peti berukuran sedang. Di dalam peti pertama, Ryu menemukan sebuah kitab yang sampulnya terbuat dari kulit hewan, juga sebuah kotak giok yang berisi biji-bijian yang auranya sangat kuat. Bunga spiritual krisan. Ryu merasa senang langsung memasukkan peti pertama. Di dalam peti kedua, Ryu menemukan satu kitab tua lain, serta puluhan benda yang berbentuk akar namun Ryu masih belum tahu pasti, dan berpikir pasti ada hubungannya dengan kitab tersebut. Di dalam peti ketiga, Ryu sedikit murung, karena hanya terdapat koin emas. Meskipun sekarang sebenarnya mereka sangat membutuhkan, karena semua gunungan koin emas hasil jarahannya telah disulap menjadi istana. Paling tidak untuk 1 tahun ke depan, Ryu keluar dari goa. Saat mendekati mulut goa, tanpa Ryu sadari kakinya menginjak sesuatu yang terlihat samar-samar ada sebuah simbol. Duar, jeder. Bagian luar dinding petir merah membuat tekanan kuat sampai ke dinding petir di bagian awal mereka masuk. Seketika semua siluman yang terkena tekanan tersebut langsung sekarat bahkan langsung pingsan, bahkan Raja Semut dan Ratu Lebah yang terkena tekanan itu langsung sekarat, seakan tidak mampu lagi bergerak, tetapi tekanan itu tidak berdampak apapun kepada semua murid sekte. Murid sekte yang tengah bertarung dengan beberapa siluman di kaki gunung, hingga mendekati pertengahan gunung merasa heran dengan apa yang sedang terjadi, saat melihat beberapa siluman di depan mereka langsung sekarat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, semua murid sekte langsung membunuh siluman yang ada di hadapan mereka. Untuk mempercepat pengambilan tumbuhan sumber daya. Di sisi lain, Ryu yang tidak menyadari atas kejadian tersebut, langsung melanjutkan penelusuran dan kembali lagi ke dinding petir, karena udah tidak ada lagi harta di tempat itu. Di dalam dinding petir, Ryu merasakan petir tersebut mulai melemah dengan cepat. Ryu keluar sambil meningkatkan kewaspadaan, mengingat sebelumnya ada pertarungan. Sesampainya di luar, Ryu melihat kedua pemimpin sedang sekarat dan sepintas memikirkan sesuatu yang licik kepada mereka, dan langsung berjalan mendekati kedua pemimpin siluman tersebut. Aku masih belum bisa mengambil inti roh kalian, tetapi aku akan menjadikan kalian sebagai budakku. Ryu langsung membuat segel tuan hamba kepada mereka berdua. Sesaat kedua pemimpin siluman langsung menyerang kesadaran Ryu dengan spiritual mereka. Ryu yang merasakan serangan mental tersebut, berusaha menahan serangan dengan spiritual miliknya. Pertarungan mental itu membuat Ryu seakan berhalusinasi, hingga terlihat keluar darah segar dari hidung dan telinganya. Merasa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, Ryu langsung melepaskan gelombang ki untuk memperkuat mentalnya. Ryu merasakan kepalanya yang seakan mau pecah. Ryu merasakan gambaran perjalanan hidup kedua siluman tersebut selama puluhan ribu tahun yang lalu. Di dalam gambaran tersebut, Ryu melihat Raja Semut dan pasukannya memiliki sejarah yang kelam,
di mana saat itu mereka seperti hewan biasa yang memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan tidak memiliki inti roh dan terus bersembunyi dari siluman lainnya di balik lorong tanah. Hingga suatu saat di atas lorong terjadi sebuah pertempuran hebat antara manusia dan siluman, yang membuat lorong mereka bergetar hebat yang mengakibatkan di antara mereka mati dan hanya tersisa separuh. Dalam kondisi terjepit karena tanah berjatuhan, dengan sekuat tenaga mereka merangkak keluar lorong, dan memakan semua mayat siluman dan manusia untuk membalaskan dendam mereka. Dari situlah salah satu dari mereka tanpa sadar memakan inti roh pemimpin siluman serigala, hingga membuatnya menjadi lebih kuat. Hal itu juga dilakukan oleh semua semut yang lain yang sama-sama memakan inti roh serigala yang lain dan memakan semua bangkai manusia. Dari saat itu mereka membuat lubang terowongan untuk menjebak para siluman yang lain bahkan manusia untuk menambah kekuatan mereka. Saat merasa cukup kuat, mereka langsung menyerang pemukiman penduduk dan memakan mereka tanpa sisa hingga mencari berbagai tempat permukiman yang lain untuk dimangsa. Tidak jarang mereka juga membunuh siluman lain dan banyak melakukan kekacauan bahkan pembantaian di mana dan apa saja yang mereka temui. Hingga suatu saat, ada sosok misterius yang berusaha membunuh mereka. Karena tidak mampu membunuh, kultivator misterius tersebut memilih untuk mengurung mereka di gunung kuno, dan membuat pelindung agar tidak bisa membuat terowongan dan keluar untuk membunuh warga. Begitupun dengan siluman lebah yang sarang madu mereka sering dicuri oleh para kultivator, karena sarang mereka mampu menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan mampu menyembuhkan racun yang mematikan. Saat itu juga mereka sering menyerang warga, bahkan para siluman yang ingin mendekati wilayah mereka. Saat merasa sudah kuat mereka juga melakukan pembantaian di berbagai tempat, hingga mereka tidak bisa lagi membuat sarang dan memilih membunuh dan memakan buruan mereka untuk menambah kekuatan, hingga akhirnya mereka juga dikurung di gunung kuno ini. Ryu yang melihat pembantaian sadis tersebut berusaha untuk melawan, agar mentalnya tidak dikuasai oleh salah satu siluman tersebut. Ryu yang mulai kehilangan akal sehat, langsung membuat jaring petir untuk melilit kedua pemimpin siluman tersebut dengan kekuatannya yang tersisa. Kedua siluman merasakan tubuh mereka seakan terbakar, dan membuat serangan mental mereka kembali menyerang balik, hingga membuat keduanya terdiam dan mulai tunduk. Dengan napas terputus-putus Ryu mencoba untuk memulihkan diri. Sayangnya saat dia baru duduk bersila, Ryu merasakan akan ada beberapa sosok yang datang. Dengan spiritual yang tersisa, Ryu memaksakan dirinya untuk memindahkan kedua kelompok siluman tersebut ke dalam dunia kecil, sehingga pandangannya mulai gelap. Bruk, tubuh Ryu terjatuh dan pingsan. Saudara Ryu. Terdengar suara Yihua dari kejauhan yang langsung berlari ke arah Ryu yang sedang terbaring. Yihua yang memeriksa tubuh Ryu, kini terlihat sangat khawatir langsung mengangkat dan membopongnya menuruni gunung yang terlihat Cheng dan Sandianru juga muncul. Aku akan membawa saudara Ryu. Kalian lanjutkan pencarian sumber daya sebelum gunung kuno ini menutup. Yihua langsung melesat dengan segenap kekuatannya untuk mencapai dinding petir bagian luar. Sandianru dan Cheng yang seakan mengatakan sesuatu, kini seakan tidak memiliki waktu untuk berbicara, karena Yihua langsung meninggalkan tempat itu seperti bayangan. Dasar perempuan, ketus Sandianru. Mungkin saudari Yihua sangat khawatir padanya. Cheng menggelengkan kepalanya. Atau mungkin saudari Yihua menyukai saudara Ryu, makanya dia sangat khawatir, ucap Sandianru. Bisa jadi. Syukurlah teriakan saudara Ryu sampai terdengar di telinga kita. Jika terlambat sedikit, mungkin Yihua tidak sempat memberikan pertolongan, ucap Cheng. Lebih baik kita lanjutkan pencarian sumber daya ini. Mengingat waktu kita hanya sebentar lagi. Aku rasa saudara Ryu sudah aman di tangan saudari Yihua. Sandianru melangkahkan kakinya mencari sumber daya. Cheng juga langsung mencari sumber daya. Di kamar kediamannya, Ryu terbangun dari tidurnya dan merasakan kepala sedikit sakit sambil memeriksa keadaan sekitar, yang terlihat Yihua sedang tertidur di kursi dengan posisi kepala berada di tempat tidur Ryu. Ryu yang sambil mencerna serangkaian peristiwa langsung menghela nafas,
seakan mencari sesuatu di balik cincin ruang miliknya. Hah, semua sudah habis. Ryu terlihat tersenyum masam. Sesaat Yihua langsung terbangun sambil mengusap matanya, lalu bangkit berdiri memperbaiki posisinya. Saudara Ryu, syukurlah kamu sudah bangun. Yihua terlihat senang. Saudari Yihua, terima kasih atas bantuannya. Ryu tersenyum ramah. Tidak masalah saudara Ryu. Oh ya, ini pil untuk memulihkan kondisimu. Yihua memberikan pil pemulihan level 8 dengan kemurnian 100%. Kemurnian 100%. Ryu sedikit kaget mengingat di benua Lotus hanya ada kemurnian di bawah 50%. Aku membelinya khusus untukmu, ucap Yihua yang terlihat malu-malu. Terima kasih atas kebaikannya. Suatu saat aku akan membalas kebaikanmu. Ryu merasa tidak enak. Tidak perlu seperti itu. Oh ya, jika kondisimu sudah pulih total, Patriark memintamu untuk menemuinya, ucap Yihua dengan wajah memerah lalu keluar dari kamar Ryu dengan perasaan senang bercampur malu. Ryu yang melihat wajah dan gerak-gerik dari Yihua, merasakan ada hal yang tidak beres dan mencoba mencari cara agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Sepertinya aku harus keluar dari sekte ini secepatnya. Ryu mengunci pintu dan membuat pelindung lalu menuju istana emas di dunia kecil. Suamiku, ketiga istrinya menyambut kedatangan Ryu. Istriku, aku ingin memulihkan diri terlebih dulu. Ryu langsung duduk di salah satu kursi lebar. Mereka bertiga yang merasa khawatir dengan munculnya aura dari kedua kelompok siluman, yang letaknya cukup jauh dari istana dan ingin bertanya kepada suami mereka. Namun karena Ryu yang seakan terburu-buru mereka hanya memilih diam sambil menunggu sampai suami mereka pulih. Tidak menunggu waktu lama, kondisi Ryu kini pulih total, lalu bangkit menuju arah ketiga istrinya yang masih terlihat khawatir. Ikuti saja aku, ucap Ryu yang tahu kekhawatiran mereka. Ketiganya mengangguk meski belum mengerti. Ryu langsung membawa mereka keluar istana dan langsung menuju ke arah hutan yang cukup jauh dari istana. Sesampainya di hutan, mereka langsung disambut ramah oleh kedua pemimpin siluman tersebut. Tuan, Raja Semut dan Ratu Lebah memberi hormat. Raja Semut, aku akan memberimu nama Zimai. Dan kamu Ratu Lebah, aku akan memberimu nama Zimi Feng, ucap Ryu. Terima kasih Tuan. Zimai dan Zimi Feng terlihat senang. Mi Feng, aku akan memberimu tugas untuk membuat sarang madu lagi. Hamparan bunga di sini sepertinya lebih dari cukup, ucap Ryu. Baik Tuan, ucap Zimi Feng. Mai, aku akan memberimu tugas untuk menjaga dunia kecil ini. Suatu saat aku akan memintamu jika ada pekerjaan lain, ucap Ryu. Baik Tuan, jawab Zimai. Satu lagi, mereka adalah istriku. Kalian harus menuruti perintah mereka juga. Dengan begitu kalian bisa berkultivasi untuk menaikkan tingkatan kalian karena energi alam di dunia kecil ini sangat berlimpah. Ryu memberi perintah. Terima kasih Tuan. Kami akan selalu menuruti perintah Tuan dan Nyonya. Zimai dan Zimi Feng terlihat senang yang diikuti para bawahannya. Sekarang lakukan tugas kalian, perintah Ryu. Dengan senang hati Tuan. Mereka langsung menjalankan tugas mereka masing-masing. Suamiku, apa mereka tidak berbahaya? Seng Zishu terlihat khawatir saat merasakan aura pembunuh yang pekat dari mereka. Istriku, mereka awalnya adalah siluman yang baik. Tapi karena dendam, itu membuat mereka menjadi jahat. Aku yakin mereka pasti akan kembali seperti semula. Ryu meyakinkan istrinya. Kami percaya, ucap ketiga istrinya serempak. Mereka pun bergegas kembali ke halaman Istana Emas untuk melakukan aktivitas mereka, dan bersantai di bawah pohon yang rindang di depan istana namun tidak merusak pemandangan, karena beberapa pohon berjejer teratur di mana ada tempat untuk duduk bersantai. Istriku, aku menemukan ini. Ryu menunjukkan biji bunga spiritual krisan. Suamiku, itu bunga yang termasuk harta langit yang paling sulit ditemukan, ucap Xin Chie sangat senang. Aku tahu itu, jika kelopak bunga ini dicampur dengan pil, maka khasiatnya akan meningkat puluhan kali lipat, ucap Ryu. Suamiku, kalau masalah bunga, serahkan saja padaku.
Aku akan membuat hamparan bunga spiritual krisan di depan istana ini. Zheng Zishu begitu bersemangat. Kak Zishu, aku rasa itu cocok, bunganya kan sangat indah, Huli Yue seakan berhayal. Tenang saja adik Cie, aku akan membuatnya selalu bermekaran tiap hari. Jadi besok pagi kalian bisa langsung melihatnya. Zheng Zishu langsung menyebarkan bibit bunga tersebut dengan spiritual miliknya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.